Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah tematik yang ini yang lalu telah kita kaji mulakhasar kitab tauhid. Sekarang tematik al-i'tisam bi kitab sunnah wa khasatan ayyamul fitan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah khususnya pada masa atau keadaan fitnah. Manusia, khususnya umat Islam, tidak akan lepas daripada fitnah atau fitan. Jamaknya fitan, fitnah, akhir zaman. Namun tidak semua memahami bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi fitnah yang ada. Kita telah kenal bahwa para ulama membagi fitnah menjadi dua, fitnah syahwat wa fitnah syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah apapun, maka hendaklah kita sikapi yaitu dengan apa? Dengan i'tisam bi kitab wa sunnah, dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan lari kepada hoi atau pendapat-pendapat ataupun teori-teori. Ya, begitu. Jadi malam ini judulnya al-i'tisam bi kitab wa sunnah wa khasatan ayyamul fitan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah khususnya pada hari-hari yang penuh fitnah. Yajibu ala muslim ayya'tasima bi kitab wa sunnah wa khasatan fi ayyamil fitan. Wajib bagi setiap individu muslim untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah khususnya pada hari-hari atau pada masa di mana fitnah merajalela. Walihada hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-fitan wa isti'adzu minha. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita akan dahsyatnya fitnah dan berlindung pada Allah tentangnya. Wa amara biluzumi jama'atul muslimin, dan beliau memerintahkan untuk kita terus bersatu bersama kaum muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim di kitab al-Jannah wa sifatu na'imuha wa sifatu na'imiha wa ahliha. Ta'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kamu kepada Allah dari segala fitnah, baik yang zahir, baik yang nampak maupun yang batan, yang tersembunyi. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Ta'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kamu, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala jenis fitnah, baik yang zahir maupun yang batin. Bagaimana kita berlindung kepada Allah? Bi'atisami kitab wa sunnah, yaitu dengan berpegang teguh dan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup orang berlindung hanya berdoa tanpa membaca Al-Quran. Tidak cukup seorang berlindung hanya berdoa tanpa mempelajari sunnah. Sebagaimana tidak cukupnya seorang berdoa untuk ma'isyah anak istrinya tanpa berusaha. Berdoa saja tanpa berusaha untuk ma'isyah, untuk mencari. Berdoa dan mencari saja belum tentu dapat. Berapa banyak orang
pulang berangkat pagi, pulang malam, ada yang pulang pagi lagi, ya kosongan aja. Udah berdoa, udah berusaha, apalagi hanya sekedar berdoa. Kalaupun dapat itu karomah, dan kita nggak boleh mengandalkan karomah. Iya. Jadi bagaimana kita berlindung pada Allah dari segala jenis fitnah? Yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan sabar atas segala rintangan yang ada di dalamnya. Ya, hadis yang selanjutnya muttafaqun alaih, akhrajul Bukhari dalam kitab Fitan wa Muslim fi kitab al-ilm, di mana Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman, waktu zaman kian singkat, wa yanqusul amal, dan amalan-amalan kian dikit. Ya, maksudnya manusia mengamalkannya itu kian bakhil. Nah, begitu. Nah, ini keadaan-keadaan wa yulqis suha wa tadahharul fitan wa yukthirul haraj. Ya. Banyaknya orang-orang yang bakhil dan munculnya fitnah, baik tadi yang nampak maupun yang tersembunyi, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, dan bermunculan atau banyaknya al-haraj. Qala ya Rasulullah ayyuhuma, berkata atau bertanya para sahabat, apa itu al-haraj? Al-qatlu, pembunuhan atau peperangan. Apa yang Rasulullah SAW isyaratkan, kita telah mengalaminya, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya, bermunculan, dan itu tidak jauh, bukan di seberang lautan, bahkan ada di dalam rumah kita, ada di keluarga kita, ada di lingkungan kita. Ya, ada di kalangan orang-orang dekat kita. Dan pembunuhan, ya, kita bisa lihat negara-negara tetangga, belum lama juga di negeri kita. Ya, begitu murahnya nyawa. Kita lihat di negeri kita, kadang-kadang korbannya juga lebih banyak. Perang kampung, perang ketersinggungan, acara-acara yang mengumbar syahwat yang akhirnya nyawa dan seterusnya, ataupun peperangan yang ada sekarang ini di Syria, di Irak, di Mesir, di Yaman. Di Yaman bagi serem juga ini. Yang Syiah telah menguasai Sanaa dan beberapa kota-kota yang strategis. Lalu terjadi dua pembunuhan. Belum di Afrika. Jadi tanda-tanda kita sudah dapat melihatnya. Begitulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan berapa banyak orang yang bingung. Ada yang rajin mengikuti beritanya, tapi nggak rajin membuka Al-Qurannya. Ya tambah bingung. Nggak rajin membuka hadis-hadisnya, ya tambah bingung. Berita aja yang dibaca. Ada stres. Ada yang tidak tahu sama sekali, aman aja, merasa aman aja. Yang penting dia mau keluarganya, padahal tidak bisa begitu. Niscaya akan terkena. Yataqarrabuz zaman, yaitu tidak kita rasakan, waktu begitu cepat. Para ulama telah membahas, diantaranya Syekh Muhammad SAW,
Di antara yang menjadikan waktu saat terasa cepat, ya karena informasi atau teknologi kian canggih. Ya, berita begitu cepatnya tersebar dalam per detik. Ya, dapat kita ketahui keadaan di mana begitu. Ya. Dan kesibukan manusia kian padat sehingga tidak terasa ini tahu-tahu udah ngaji lagi, ya kan? Padahal kayaknya baru kemarin gitu. Begitulah. Karena manusia disibukkan dengan berbagai kegiatan. Dan yang ada juga tanda-tandanya manusia kurang dalam mengamalkan, tidak seperti umat-umat terdahulu. Orang Islam ada yang tidak sholat 5 waktu, ada yang sholatnya hanya maghrib, ada yang hanya Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Itulah berkurangnya amal. Padahal masjid di mana-mana ada, tetapi yang kita lihat sholat-sholatnya, terutama subuh, itu nggak penuh. Kita lihat juga. Nah, ini semua sudah ada munculnya fitnah yang sekarang melanda umat Islam di Indonesia, yaitu masuknya Syiah. Itu dahsyat, fitnah syubhat. Ya, kemungkinan kalau kemasukan adat ataupun kelakuan orang-orang barat atau lagu-lagu atau kebudayaan, itu juga bahaya. Tetapi biasanya itu hanya masalah syahwat. Tetapi kalau Syiah ataupun Ahmadiyah dan yang lainnya, Bahaiyah, juga tarekat-tarekat yang lain, ini menyerang akidah, menyerang fitnah syubhat. Maka tidak ada cara terbaik, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, kecuali umat ini kembali atau berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, ala fahmi salafus saleh, dengan kepahaman para ulama yang terdahulu. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la ya'ti az-zamanu illa walladhi ba'dahu asyarra minhu. Dan sungguh Nabi telah menjelaskan sesungguhnya tidak datang masa itu kecuali setelah buruknya keadaan manusia. Ya. Maka ada riwayat dari Zubair Ibnu Adi qala ataina Anas bin Malik fasyakawna ilaihi ma yalqawna min al-hijjaj faqala. Ya. Dari Zubair Ibnu Adi, kami telah datang kepada Anas bin Malik dan kami mengadukan tentang apa yang berlaku pada Hajjaj. Faqala, maka beliau Anas bin Malik menasihati, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kamu sekalian, karena tidak datang satu keadaan yang setelahnya maka itu akan lebih buruk lagi. Artinya itu udah buruk, tapi nanti akan lebih buruk lagi. Ya, sekarang ini maksudnya. Yang demikian aku telah mendengar sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Bukhari di dalam la ya'ti zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya.
Memang keadaan fitnah ini bukan kian baik, bukan kian ringan, kian buruk. Kita bisa bayangkan Anas bin Malik masih hidup, ya keadaan sudah seperti itu, adanya pembunuhan. Ya, bayangkan kalau kita lihat dari zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar mati dibunuh. Ya, Utsman radhiyallahu anhu fitnah Khawarij, disembelih dibaca Quran. Ali radhiyallahu anhu ditusuk masalah subuh, ya, oleh Khawarij. Begitulah fitnah itu masih zaman sahabat. Kita bisa bayangkan keadaan sekarang ini, nyawa umat Islam hampir tidak ada harganya, baik di tangan musuh-musuh Islam seperti Yahudi dan Nasrani, ataupun agama-agama yang lainnya seperti yang di Cina. Itu sedih, dibantai, penjara, dibunuh begitu saja anak-anak, ataupun di Rohingya bermain. Itu cuman karena tidak semuanya ditampilkan, yang kita sering lihat hanya sebagian saja di Gaza. Ya, itulah pembunuhan fitnah, karena Nabi menyatakan kian buruk keadaannya. Maka kita diperintahkan untuk isbiru, sabarlah. Sabarlah, tapi sabar yang benar. Sabar dengan berpegang Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang sabar tapi salah. Sabar dengan keadaan seperti itu, tapi enggak memperdalam Islam, enggak mengamalkan Islam. Ini juga enggak betul. Sabar di sini adalah tetap kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan memperbanyak amal, banyak berdoa sampai kita menjumpai Rabb kita. Hatta talqaw rabbakum. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberi semangat kepada kita dalam menghadapi fitnah seperti ini, yaitu apa? Wa hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-a'mal shalihah qabla inshighl anha bima yahduthu min al-fitan as-saghilatul mutakatsirah. Hendaklah kita banyak beramal soleh sebelum kita disibukkan dengan keadaan seperti itu, seperti peperangan, kekacauan. Ya. Bayangkan saudara-saudara kita ingin sekali sholat Jumat di Masjidil Aqsa, tapi susahnya kayak begitu. Ditangkap, yang muda di bawah 40 mah ditangkap udah mau masuk situ. Ya. Atau ada zaman di Irak, anak muda yang intelijennya Ba'ath, ada intelijen Ba'ath itu, partai Ba'ath. Itu ketika menguasai intelijen di Irak, itu cukup dia duduk di depan pintu musim dingin subuh. Kalau ada orang umur 40 tahun sholat, tangkap. Berarti ini memang militan. Kalau kakek-kakek dibiarin, udah wajar. Tapi kalau masih gagah, subuh musim dingin, subuh dia ke masjid, tangkap. Begitu juga ulama terdahulu kalau nyari menantu, maka carinya di masjid. Lihat yang sholatnya rapi, ya, sholatnya rapi, terus langsung ditawarin. Ya, karena salah satu amal soleh diantaranya sholat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh sebelum keadaan menjadi sibuk atau terjepit atau susah. Ya, mungkin pernah bayangkan kalau di negeri perang, kalau daerah-daerah yang lagi dihujani
apa roket atau bom-bom dari pesawat, kagak bisa sholat berjamaah, mati bareng. Bomnya besar-besar, pernah dipaksa juga sholat berjamaah, padahal udah ribut lah, udah dianggap aman. Tapi munafik ada, justru ketika kita lagi siap, nggak ada pesawat. Begitu kita lagi sholat, datang. Ada yang kena kakinya, ada yang kena ini, ya begitu. Kalau udah sibuk begitu mah, ya ingin sholat yang tenang, itu pengen sekali. Ya, tapi nggak bisa. Sholatnya cepat, terus ya sholat khauf. Sebagian jaga, sebagian sholat, begitu. Makanya ada sholat khauf, sholat dalam keadaan khawatir, begitu. Nah, Nabi SAW perintahkan kita untuk banyak beramal soleh sebelum keadaan yang mencekam seperti itu. Nah, tapi memang manusia, ya, ketika lapang dia lalai. Dia lalai. Di mana kalau Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW ya, dalam hadis akhrajahu Muslim fi Kitabil Iman. Nah, hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali," bersegeralah kamu dengan amal, maksudnya amal soleh. Nah, di mana sebelum datang fitanan kaqat'il laili al-mudlim, belum datang fitnah seperti gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di mana seorang laki-laki atau seseorang pagi mukmin, sore udah kafir. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya mukmin, paginya udah kafir. Ada yang pagi kafir, pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi udah kafir. Itu saking dahsyatnya fitnah. Salah satu penyebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya untuk urusan dunia. Ya, susah mencari pekerjaan yang halal. Dia jual agamanya, dia kerjakan perkara yang haram untuk dunia. Sekarang bank-bank riba itu yang memenuhi orang kafir aja, apa ada orang Islam? Nah, bahkan ada bosnya, kan? Ya, nah itu dijual agamanya, nggak pandang mana halal, mana haram. Pabrik-pabrik khamar, dari satpamnya apa, mungkin yang tukang ininya, banyak orang Islam. Tempat perjudian, itu bukan orang kafir semua. Tempat perjudian dari yang nelayan ini, ya banyak. Dia jual agamanya untuk dunia. Fitnah yang harus kita hindari, itu dengan apa? Dengan berpegang teguh dengan kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih.
Wa Nabi Hurairah qala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im. Akan datang nanti masa fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairu min al-mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairu min as-sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Ya. Jadi ketika itu kondisi-kondisi wa man tasharrafa laha tasharrafahu wa man wajada malja'a aw ma'adan falya'id bihi. Ya, barang siapa yang mencari kemuliaan pada saat itu, dia akan mendapat kemuliaannya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berteduh, tempat berlindung, hendaklah dia pegang itu. Ketika masa fitnah, kadang-kadang diam itu lebih baik daripada berjalan, daripada berdiri. Duduk lebih baik daripada berdiri. Ini ibarat saja. Artinya nggak boleh kita ikut aktivitas-aktivitas yang mendatangkan merusak keimanan kita. Ya. Contohnya kalau ada gerakan massa untuk demo, ngapain? Ya, teriak-teriak ngapain? Atau nggak ada sunnahnya? Ya. Contoh yang lain, mengerahkan sesuatu, ya, atau apa ya, kesepakatan bersama, ya, yang campur aduk di dalamnya tidak perlu. Ini kita ada bimbingannya dari sunnah, ya, bahwa orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada berlari. Ya, barang siapa yang mencari kemuliaan, dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Dan barang siapa menjumpai tempat untuk berlindung sehingga tidak terkena fitnah itu, lebih baik dia gunakan perlindungan itu. Ya. Maka al-makhraj min jami'il fitan, solusi dari segala jenis fitnah al-mudillah yang menyesatkan, yaitu apa? Tamassuk bi kitab wa sunnah. Wa luzumil jama'atul muslimin wa imamihim. Lianna man khalafa dzalika fa min ad-dallin. Dan bersatunya bersama kaum muslimin dan orang yang sudah disepakatinya imam, karena menselisihnya itu termasuk perkara yang sesat. Ya. Jadi itu cara yang terbaik. Maka kita harus waspada. Jangan mudah-mudah terbawa hasutan. Selama zahirnya pemimpin itu muslim, ya udah, dengar dan taat. Loh, bagaimana ini pemimpin di ibu kota ya? Kan DKI katanya non muslim, itu bukan ulil amri. Di atasnya di atasnya gubernur siapa? Presiden, selesai udah. Nggak usah ribut. Dia akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan atau perintah-perintah dari presiden, sebentar aja dipecat itu. Nah, nanti kalau ulil amrinya pemimpin tertinggi dari negeri ini, itu nanti ada ulama, bukan kita itu urusannya. Mau kita pikirin pintar juga enggak? Ulama banyak. Di dunia juga ada ulama yang akan meninjau nanti. Di Indonesia juga ada ulama. Kita lah gak dimikirin kayak ulama aja. Ya, gitu. Tenang aja. Ya, kan
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini yang dinasihatkan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili dalam menghadapi gejolak-gejolak keadaan seperti itu. Setiap kamu adalah pengembala, pemimpin. Setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Masing-masing kita itu ada makomnya. Urusan nasional itu ulama, ya, kalau kita pada ribut. Nah, begitu. Di keluarga kita baru jangan diserahin orang ulama. Kembali urusan keluarga, istri, anak, biar ulama yang ngurus. Kurang kerjaan ulama. Yang urusan kita itu. Ar-rajulu qa'in wa mas'ulun an ahli baitihi. Seorang laki-laki pemimpin dan dia akan ditanya tentang urusan keluarganya. Itu Islam mengatur dengan tertib. Itulah sunnah. Ya, itulah sunnah yang telah membimbing sikap yang benar. Jadi kita sangat sayangkan ada sebagian saudara-saudara kita tidak memahami dalam hal ini. Ya memang kita tidak setuju sebaiknya, tapi kan al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu sudah terikat kesepakatan. Ya, nah itu sudah disepakati. Itu salah satu contoh aja dari keadaan-keadaan fitnah yang ada. Nah, di sini dinasihati untuk terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan tetap luzum jama'atul muslimin, bersatu bersama kaum muslimin dan imamnya. Ya, karena kalau menselisihnya dibilang buat nanti atau khawarij atau akan diperang. Ya, dan ini juga berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah ada bagi seorang mukmin atau mukminah apabila telah Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan urusan ayakuna lahumul khiyar, mereka ada pilihan lain, tidak ada. Mereka tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif, tidak ada jalan lain dari urusan-urusan mereka. Maka barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia sesat dalam keadaan sesat yang nyata. Ya, dan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabb kamu, tidaklah mereka dianggap beriman sampai mereka menjadikan kamu, yaitu Rasulullah SAW, adalah sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada pada diri mereka rasa berat dari apa yang telah diputuskan, ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Wa qala ta'ala dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama qala rabbi lima hasartani 'ama faqad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Ya, barang siapa yang menolak peringatan aku kata Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ibnu Abbas menafsirkan ma'isyatan dhanka salah satunya adalah azab kubur.
sempitnya keadaan dia nanti di alam kubur. Maisha tadongka secara umum ya di dunianya juga udah sempit, susah. Ya, begitu juga nanti di akhirat, di alam barzakh dan di padang mahsyar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, berkata mereka, qala rabbi lima hasartani a'ma, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu orang yang melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah ya yang kami telah datangkan kepada kamu ayat-ayat kami, sedangkan kamu melupakannya, mengabaikannya. Demikianlah ya hari yang kamu tidak akan, atau yang tidak akan terlupakan. Nanti banyak orang yang, atau ada sebagian manusia yang pada mahsyar dalam keadaan buta. Kenapa? Karena menolak petunjuk-petunjuk Allah. Allah juga mengancam ya di dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang selalu menselisih urusan-urusan Nabi, yaitu menselisih sunnah ya, mencari solusi bukan dari Al-Quran dan Sunnah, dari pemikirannya, dari teori-teorinya ya, niscaya mereka ditimpa fitnah. Fitnah adalah al-kufar, asyirik. Fitnah juga termasuk di dalamnya pembunuhan, kekafiran dan seterusnya. Termasuk juga fitnah adalah bid'ah. Ausibahum adzabun alim, atau ditimpakan pada mereka azab yang sangat pedih. Jadi istilah bukan tidak ada resiko ketika seorang meninggalkan atau jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, itu bukan tidak ada resiko. Bayangkan dia akan terkena dua musibah. Yang pertama, dia menghadapi fitnah di dunia ini, dan ketika menghadapinya salah dengan ro'inya, dengan teorinya, dengan strateginya, tanpa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia akan mendapat balasan yang setimpal, yaitu azab yang sangat pedih atau fitnah di dunia ya, maka sama sekali tidak untung. Maka menghadapi atau solusi yang terbaik dalam menghadapi fitnah di zaman, yaitu apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah walaupun pahit dan berat. Bagaimana hadis Tirmidzi ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti zamanun 'alan nasi, akan datang satu zaman ya, bagi manusia, yaitu apa? As-sabiri fid din ala dinihi kaqabidil jamri, orang yang sabar dalam agama ini, dalam beragama, dalam berdin ini, sebagaimana menggenggam bara api. Ya tentunya kita nggak mau menggenggam bara api panas, maunya dilepas. Ya begitulah. Ketika seorang berazam untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah, berpegang, itu panas, berat. Maunya mah teorinya aja, maunya perasaannya aja, maunya ya ikut orang banyak. Nah ini ada ngetren ikut orang banyak. Ya, orang banyak begini ya begini, ntar begitu ya. Kenapa? Karena ketika dia sabar dalam din ini, itu panas. Kaqabidil jamri, seperti menggenggam bara api, maunya dilepas. Tapi beruntunglah mereka yang sabar. Bagaimana hadits Nabi SAW dalam riwayat Muslim, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba.
Islam ini dimulai dari yang asing dan akan kembali asing sebagaimana mulanya, maka beruntung bagi orang yang asing, sabar dalam berpegang Al-Quran dan Sunnah, dalam berpegang dengan din ini. Ketika manusia asik dengan teorinya, asik dengan pemikiran-pemikirannya, dengan strategi-strateginya, dengan segala daya upayanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini akan menjadi orang yang asing, orang yang seperti memegang atau menggenggam bara api yang panas. Maka orang inilah orang yang beruntung, walaupun di dunianya mungkin dalam segi materi nggak menguntungkan, dalam segi materi tidak menguntungkan, karena tidak mengikuti peluang-peluangnya, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak berlari, tidak berjalan, tidak berlari, tidak mengejar hal-hal itu. Dia memilih duduk. Bahkan dalam hadits lain, di mana akhrajahu Ahmad fi Musnad At-Tabrani juga ada, juga Al-Bukhari juzul awal fi sahihihi, juga ada dalam hadis Abu Daud wa sahahahu isnadu ala Ahmad bin Muhammad Syakiri dalam syarahnya, di mana Rasulullah bersabda, wa ju'ila dhillu was-sigharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Jadi orang menselisih atau tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah ketika menghadapi fitnah yang ada, fitnah macam-macam yang asik dengan teori-teorinya, itu akan dijadikan kerdil, hina dan kerdil di hadapan Allah, hina dan kerdil. Alaman khalafa amri. Kenapa? Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan disamakan nanti dengan kaum yang diserupainya. Dalam keadaan menghadapi fitnah, dalam keadaan baik itu fitnah syubhat, fitnah syahwat, dia menanganinya seperti kaum kafir, mencontoh gerakan cara orang kafir begini, dia akan disamakan sama Allah. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan kita sudah lihat beberapa orang sudah mulai ikut-ikutan, sudah mulai gak kuat megang ini yang panas, bara api yang panas. Kayaknya enak nih ikut itu. Mau dunia kagak, akhirat juga orang. Ngikutnya iya. Hati-hati, konsisten, mantap. Jangan ikut-ikutan, kita udah punya prinsip. Gak akan menang bersaing sama orang kafir dalam urusan dunia. Itu jaminan siapa? Allah. Bersaing sama orang kafir dalam urusan dunia, gak akan menang. Coba buka perusahaan, buka apanya. Karena memang Allah sudah berikan dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara mau mencari surga. Kalau mau jadikan dunia ini surga, kafir dulu. Kalau masih berpegang keimanannya, siap-siap bahwa dunia ini penjara, sijnun lil mukmin wa jannatun lil kafirin. Apa? Ya serba orang di penjara, serba dilarang. Ada penjara bebas, ya dia pulang rumah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, buka ini nggak boleh, ini banyak kayak penjara begitu. Orang mukmin itu di dunia ini banyak larangan, ya kan?
makanan, ya walaupun yang halal sama haram banyak kan yang halal, tapi dibanding orang kafir kan kagak ada haramnya, semua halal, ya begitu. Jualan misalnya dagang, ada borong, ada riba, ya dan lain-lain, ada di situnya maisir, ada unsur judinya banyak, nah itu nggak boleh semua. Ya, orang kafir mah enggak, nah, nggak ada gitu-gitu. Mau kita mau bersaing gimana coba? Nah. Jadi siapa yang menselisih apa yang telah Allah tetapkan, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan jadikan dia hina. Wasyighar, dzullu, hina, syighar, kerdil, pengecut jadinya. Dan begitulah, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, ya, maka dia akan diserupai oleh Allah dengan kaum yang diserupainya. Ya, telah ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya apa? Dia akan dibangkitkan sebagaimana kaum yang diserupainya, kemudian digiring ke neraka bersama kaum yang diserupainya, kemudian dipisahkan nanti setelah bersih, yaitu kaum yang diserupainya itu kafir, Yahudi, Nasrani dan seterusnya, kekal di neraka. Yang kaum muslimin dia angkat karena adalah la ilaha illallahnya. Tenang aja, ya, enggak kekal, ya, tapi berat, ya, mampir ke neraka itu berat. Jangan sampai mampir walaupun satu detik juga jangan. 1 detik di akhirat berapa tahun di sini, ya, berat. 63 tahun sama dengan 1,5 jam. 1,5 jam itu 63 tahun. Nah, 1,5 jam itu berapa detik? Kali 60 kali 60 kan? 300. 300. Nah itu dijadikan berapa? Kan angus juga. Angus. Udah, jangan sampai mampir. Caranya jangan suka menyerupai dalam hidup dalam solusi yang kayaknya bagus, jangan. Kalau mirip sama orang kafir, tasyabuh. Baik dalam segi politik nggak boleh bertasyabuh, dalam segi pakaian aja nggak boleh. Nggak boleh kan kita pakaian yang ada kayak salib-salibnya, nggak boleh. Nah ini akhwat-akhwatnya harus hati-hati nih. Jangan lama-lama kayak suster gitu. Biarawati. Iya, biarawati. Nggak boleh. Nah, begitu. Baju koko nggak tahu kayak pendeta. Ya, nggak boleh juga. Itu baru pakaian. Sekarang bagaimana sikap? Ya, perjuangan, dakwah. Nah, dakwah juga nggak boleh tasyabuh. Nah ini sekarang nih dikit lagi nih 1 Hijriah, tahun baru. Itu memang tahun baru umat Islam. Kita harus bangga karena itu ijtihadnya Umar radhiyallahu dan para sahabat Abu Badar. Bersyukur kita. Dan itu sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat yang Nabi berpesan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit kuat-kuat erat-erat dengan geraham kamu. Karena sebagian ada yang mau menghilangkan tahun Hijriah. Itu sunnah. Tapi jangan tasyabuh. Ya sekedar kita ingat kita punya tahun Islam. Ya, nggak ada itu. Tutup buku. Ya, tutup amalan, buka amalan. Ya, terus apalagi sekarang ada, kalau mereka bisa kenapa kita enggak? Mereka bakar apa, kita ini, mereka pakai panggung, kita juga harus pakai panggung. Akhirnya sama. Karena orang Islam udah ada loh yang tahun baru Hijriahnya bakar. Banyak kan. Nah, itu dari mana? Nah, tasyabuh, menyerupai. Nanti lama-lama ada barong tapi ontak.
orang Cina kok warungnya keluar, kita pakai ontak. Yang penting ada juga hiburannya. Mau begitu. Yang mau ontak, mau singa, mau apa tetap nggak boleh. Ya, tasyabuh dengan orang kafir. Kita bersyukur alhamdulillah kita ingat sejarah. Berdoa masing-masing setiap hari juga kita berdoa. Enggak ada doa bersama lah, inilah, itu enggak ada. Ya, bakar bandeng ada. Nah, cari bandeng yang gede-gede itu dari Cina. Nyarinya sama-sama sekalian dapat jodoh. Di pasarnya itu sama-sama, nanti berebut bandeng kenalan. Nah, bakar sama-sama. Ya nggak ada. Bakar aja malam ini sekarang. Kalau punya duit ngapain dipas-pasin gitu? Ya, begitu. Jadi waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka orang itu akan disamakan dengan kaum yang diserupainya. Hendaklah kita hati-hati dalam hal ini, ya. Dan tidak ada cara terbaik kecuali apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan hanya etikat kita saja, tetapi aplikasinya, pengamalannya juga begitu. Karena berapa banyak orang yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketika di lapangannya mirip ini begitu, ya nggak konsisten. Memang tadi sudah dikatakan bahwa hal ini adalah berat, sebagaimana menggenggam bara api, dan siap akan dikatakan orang aneh. Ketika prinsip itu dipegang teguh, maka akan menjadi asing. Ya, asing di keluarga, asing di lingkungan, asing yang mungkin di tempat kerja, ya asing. Beruntunglah orang yang asing karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kian kita terasing, kian beruntung. Tuba itu satu tempat di jannah. Tuba itu keberuntungan yang tidak ada akhirnya. Keberuntungan, dan itu jaminan dari Allah melalui lisan nabinya. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan silakan. Kalau nggak ada kita tutup langsung. Coba ya. Oh ada. Ya. Mengenai pemimpin ya. Kalau seandainya pemimpinnya orang kafir, tapi dia adil, bijaksana gitu, dibandingkan orang muslim gitu, itu gimana? Soalnya ada juga di TV ada dalil siapapun pemimpinnya asalkan dia berbuat adil maka Allah akan memberikan rahmatnya. Ya bergantung setingkat apa pemimpinnya. Pemimpin perusahaan, pemimpin RW, itu ya. Pemimpin negara itu nanti ada fatwanya. Jadi nggak bisa dijawab di sini. Kejadian dulu baru nanti. Soalnya bisa menjadi negara-negara lain gitu, contohnya di Singapura, di Jepang, meskipun dia non muslim. Dari ujung ke ujung memang seragam itu dah. Ya maksudnya mungkin kalau orang Islam dipimpin oleh non muslim, itu kan banyak ayat-ayat yang melarang. Ya ayatnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu ada. Itu sudah syar'i. Kecuali kalau Singapura memang mayoritas kafir, ya wajar orang kafir. Australia malah aneh kalau orang Islam paling sebentar. Begitu. Di Amerika dia apa. Nah kewajaran itu ketika mayoritas muslim memang sudah wajar. Ketika mayoritas muslim ya pemimpinnya muslim. Itu kalau misal kalau antum pakai misal, kalau terjadi mau adilnya mau apa, kalau terjadi itu non muslim, nggak seperti antum yang protes, yang nggak sholat juga protes. Antum kan sholat 5 waktu kan, ngaji udah jelas. Ini nih yang nggak sholat, ya.
Itu protes nanti. Yang orang Islam yang mabuk juga marah. Nah, itu kalau udah puncak. Dan ulama nggak akan diam. Itu kalau misalnya itu nanti akan ada fatwa ulama dari dunia, ya. Dan makanya insya Allah itu tidak mungkin. Nah, kita tidak berharap mau adilnya kayak apa. Tetap orang Islam lebih baik, ya. Kita nggak boleh percaya dengan non-muslim walaupun adilnya seperti apa. Ini yang puncaknya. Tapi kalau departemen, menteri ini itu mah di bawah. Nah, boleh mah, karena dia masih di under control yang tertinggi. Makanya nggak usah ribut perkara itu. Nanti kalau itu salah pemahaman ulil amri, ya sampai pimpinan perusahaan bingung. Nah, ada beberapa yang namanya proses pemahaman kan, kasih kerjanya ini sah nih, ya PT Pertamina atau apa kan sah. Terus kepala bagiannya non muslim, balik dia, wah mau keluar. Nah, ada apa? Nah, nanti misalnya terus di keluarga juga di warga gitu, katanya RW-nya misalnya non muslim, ya nggak usah panik, ya. Nah, itu kan baru RW. Ya kalau bisa memang orang Islam, tapi kalau memang orang Islamnya nggak ada mau, akhirnya dia yang rajin yang dapat ya. Masanya banyak rajin, loyal, kayak tadi itu loyal, ini akhirnya kepilih. Ya salah sendiri orang Islamnya, kan gitu. Nah kalau itu memang RW apa nggak ada masalah, asal jangan nanti. Ya kalau nanti urusan ulama, kalau urusan kita pasti ada, insya Allah ulama yang akan berfatwa. Dan itu kan prosesnya panjang. Memilih orang Islamnya panjang prosesnya kayak gitu. Apalagi non Muslim, ya kan? Nah, main jatuh-jatuhan nanti kan lawan politiknya. Kan nggak langsung muncul, wah, toto mimpin, enggak. Yang Islam aja dijatuhin, dibilang non Muslim. Untuk menjatuhi yang Islam, dituduh apa? Non Muslim. Nah, begitu. Untuk apalagi jelas-jelas non Muslim, ya diperiksa, kuluk apa enggak? Kuluk mah selesai dah. Ya, jadi tenang aja mas. Ya, ngomong cukup ya.